kita akan melanjutkan dari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat kita akan membaca ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16 dengan judul Yesuslah Imam Besar. Kita akan baca bersama saudara. Mulai dengan ayat 14 demikian bunyinya. 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan di dalam pertolongan Roh Kudus kita mau hidup di dalam kebenarannya. Saudara, suatu saat saya pulang kerja, saya nganter teman kerja, kemudian saya nyetel radio Kristen. Saya kasih tahu orang yang saya antar pulang, ada radio Kristen loh di sekitar kamu tinggal di sini. Tetapi orang ini menjawab, saya sudah punya priest sendiri kok. Saya sudah punya priest sendiri. Saya sudah punya istilahnya pendeta sendiri. Saya sudah punya imam sendiri. Jadi radio itu tidak mau dia dengarkan. Saudara, di dalam perkembangan apa yang disebut agama, kalau kita perhatikan saudara, memang ada kelompok-kelompok tertentu yang sampai sekarang ini masih mati di dalam tata aturan yang muncul sejak dulu sampai sekarang. Yang repotnya tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan Alkitab. Dan itu kita bercokol di dalam diri seseorang yang menjadi kelompok tersebut. Sehingga jika saya pun membukakan Alkitab dan suruh membaca sendiri kepada Alkitab, orang ini masih lebih percaya apa yang dikatakan imamnya, priestnya. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kamu tidak perlu lewat priest kamu untuk diselamatkan. Kamu tidak perlu membayar uang sebagai korban dosa kamu melalui priest kamu. Tapi ada orang yang masih hidup demikian, saudara. Sampai di zaman modern seperti itu. Sampai di mana Alkitab itu istilahnya bisa dilihat secara gratis melalui internet. Kembali saudara, di dalam buku Ibrani ini ada satu perkembangan. Memang kehidupan jemaat di perjanjian lama yang sudah memasuki kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Di sini firman Tuhan menjelaskan kepada mereka, juga sebetulnya kepada kita saat ini, bahwa sebenarnya mereka sekarang ini mempunyai imam besar agung yang sudah melintasi langit, yang sudah melintasi seluruh langit. Sehingga kamu tidak perlu lagi mempersembahkan korban pengucapan syukur, korban penebusan dosa itu datang kepada priest kamu, kepada imam-imam kamu, yang dimana memang Tuhan memakai imam-imam untuk membawa persembahan dan korban penghapus dosa pada masa zaman Israel yang lampau di perjanjian lama. Tetapi saat ini Allah sendiri sudah turun dari surga di dalam rupa Yesus, mati di atas kayu salib, mempersembahkan dirinya sendiri untuk menjadi penghapusan dosa manusia. Dan dialah imam besar agung yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Sehingga dari sini saudara, sebetulnya imam
yang agung bagi saya dan bagi saudara dan bagi dunia. Mereka tidak perlu membayar kepada gerejanya, kepada pendetanya, kepada priestnya untuk bisa diampuni dosanya. Tetapi memang ada orang yang merasa jikalau orang ini tidak mempersembahkan satu korban yang seolah-olah korban yang dipersembahkan itu begitu mahal senilai dengan dosa yang diperbuatnya, orang ini tidak merasa puas, saudara. Jikalau saya sudah menyakiti anak saya begitu rupa, kalau saya tidak mempersembahkan sesuatu harga yang mahal kepada pris saya untuk diampuni, ada orang yang merasa belum terampuni, saudara. Dan orang-orang yang demikian ini mudah dimanipulasi, dicari keuntungannya. Dan orang-orang yang demikian sebetulnya harus diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang sudah menjelma menjadi manusia dan sudah mati memberikan satu keselamatan yang mau ditebusnya. Dan kepada Yesuslah sebetulnya orang itu harus ketemu untuk diampuni dosanya, bukan melalui manusia lain yang mempunyai titel priest, imam, dan sebagainya, saudara. Jikalau saudara masih ketemu dengan kelompok-kelompok yang demikian, saudara diberikan kesempatan untuk membawa orang tersebut kepada kebenaran firman Tuhan. Kamu tidak perlu lagi datang kepada mereka. Kamu datang kepada manusia untuk saling di-encourage. Kamu datang kepada manusia untuk saling sama membangun dan dibangun. Bahkan di dalam perjanjian lama, imam-imam itu pun, saudara, manusia biasa. Manusia biasa. Dan sebagai imam dan sebagai manusia biasa, manusia yang berdosa, imam itu pun berdosa. Dan jika nanti saudara baca di pasal yang kelima, imam itu juga harus mempersembahkan korban sendiri bagi dirinya. Karena imam itu adalah manusia berdosa. Sehingga di sini yang menyedihkan jika masih ada orang yang menyembah manusia yang berdosa, meninggikan manusia yang berdosa untuk mengampuni dosanya. Disinilah kita harus mengembalikan kepada Alkitab. Disinilah diri saya harus dibawa kepada Alkitab. Diri saudara harus dibawa kepada Alkitab. Bukan kepada manusia yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada. Sehingga dari sini sebetulnya saya juga diingatkan bagaimana melalui perjanjian lama yang saya dan saudara sudah baca tadi. Jangan saya dan saudara dan manusia sebetulnya menyembah Allah lain yang hanya kecil. Tetapi hanya ada satu Allah yang hanya besar, yaitu Allah pencipta sendiri yang harus disembah sejak zaman dulu sampai sekarang. Tapi celakanya, dasar hati manusia itu sudah bengkok. Hati manusia itu sudah rusak. Hati manusia sudah terkontaminasi dengan dosa, saudara. Ada aja jalan yang mau dicari. Ada aja ide yang diperbuatnya. Bahkan sampai saat ini pun masih muncul apa yang disebut kepercayaan baru. Masih ada pengikutnya. Itu memang satu bagian di dalam saya dan saudara hidup di dunia yang sudah rusak. Dan akan terus muncul, saudara. Akan terus muncul. Firman Tuhan mengatakan yang tadi kita juga baca, saudara. Saya dan saudara itu tersesat seperti domba. Kita mencari jalannya sendiri. Kalau jalan ini yang anggap aku suka, kesitulah aku pergi. Kesitulah aku bangun kelompok ini. Kesitulah aku akan memandangkan berita ini. Tersesat semua, saudara. Kalau saudara boleh hitung nanti berapa banyak agama dan kepercayaan di luar daripada 5 yang disebut agama besar itu, terlampau banyak. Bahkan di Kisah Rasul pun dikatakan begitu banyak berhala-berhala, bukan hanya ratusan ribu. Manusia sudah tersesat. Manusia perlu kembali mendapatkan kebenaran di dalam Allah yang satu-satunya dan harus disembah. Bagaimana manusia yang berdosa bisa menyelamatkan manusia berdosa yang lain? Sebetulnya kalau akal